Halo teman-teman, selamat datang kembali di kisah horor ke-77, tempat di mana setiap cerita bisa membuat bulu kudukmu berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, tulis komentar pendapatmu, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah tentang telepon misterius, sebuah panggilan yang seharusnya mustahil terjadi. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Namanya Rina, usianya 23 tahun, mahasiswi tingkat akhir jurusan psikologi di sebuah universitas negeri di kota kecil. Dia bukan tipe yang suka keramaian, lebih betah menghabiskan waktu di kamar kosnya yang mungil, membaca buku atau mengerjakan skripsi sambil mendengarkan musik lewat earphone. Kamar kosnya berada di lantai 2, sebuah rumah kos sederhana yang dimiliki pasangan suami istri paruh baya. Letaknya hanya 5 menit berjalan kaki dari kampus, di gang sempit yang jarang dilalui kendaraan pada malam hari. Rumah kos itu sunyi, hanya dihuni 5 orang, termasuk Rina. 4 penghuni lainnya lebih sering pulang kampung atau menginap di rumah pacar, membuat Rina sering sendirian di gedung itu. Malam itu, suasana hujan, rintik-rintik menyelimuti kota. Udara lembab bercampur bau tanah basah menelusup dari jendela yang sedikit terbuka. Rina duduk bersila di atas kasur tipis, menatap layar laptop yang menampilkan draft skripsinya. Jam digital di mejanya menunjukkan jam 23:45. Matanya sudah mulai berat, tapi deadline membuatnya memaksa diri untuk tetap mengetik. Sambil mengetik, pikirannya sempat melayang pada seseorang, Nia, adik kandungnya. Nia meninggal setahun lalu dalam kecelakaan tragis di tol saat mobil yang ditumpanginya menabrak pembatas jalan. Rina masih ingat jelas suara tangis ibunya di telepon, aroma formalin di rumah sakit, dan wajah Nia yang pucat di dalam peti jenazah. Kenangan itu terkadang datang tiba-tiba, seperti bayangan yang enggan pergi. Pukul jam 0:01, ponsel Rina yang tergeletak di sisi bantal tiba-tiba berdering. Getarannya membuat gelas air di meja kecil ikut bergetar pelan. Nomor tak dikenal. Rina mengerutkan kening. Jarang sekali ada yang meneleponnya tengah malam, apalagi dari nomor asing. Awalnya ia berpikir itu mungkin telepon dari teman yang butuh bantuan, atau sekadar spam call. Jempolnya ragu saat menyentuh ikon hijau di layar. Begitu sambungan terhubung, yang ia dengar membuat napasnya tercekat. "Mbak," suara itu lirih, serak, tapi sangat familiar. Terlalu familiar, Mbak. "Ini Nia, tolong aku. Di sini dingin sekali." Rina sontak menjauhkan ponselnya dari telinga. Jantungnya berdetak tak karuan. Nia sudah meninggal. Dia sendiri yang ikut mengantarkan jenazah adiknya ke pemakaman. Hujan di luar makin deras, mengetuk-ngetuk kaca jendela seperti ribuan jari kecil. Rina menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan kembali mengetik skripsi, tapi fokusnya buyar. Suara Nia terus terngiang di kepalanya. Pukul jam 0:10, ponselnya berdering lagi. Nomor yang sama. Rina menatap layar dengan napas mengguru. Kali ini, tangannya terasa berat untuk mengangkat. Tapi entah mengapa, ia tetap menekan ikon hijau. Begitu tersambung, tak ada suara. Hanya deru napas pelan, seolah penelepon berada di ruangan gelap. Duduk sendirian, Rina mencoba berkata, "Halo?" Lalu suara itu datang lagi. "Mbak, jangan biarkan dia masuk." Rina menegang. "Siapa? Siapa yang mau masuk?" Namun jawabannya bukan penjelasan, melainkan bunyi ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Bukan dari telepon, tapi dari arah pintu kamarnya sendiri. Rina memutar kepalanya perlahan. Pintu kayu itu tertutup rapat. Di baliknya, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, Mbak." Dia sudah di depan pintu. Suara di telepon berbisik sebelum sambungan terputus untuk kedua kalinya. Suara di telepon terdengar lirih, seperti tertahan isak. "Kak, jangan keluar kamar malam ini.
Rena terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia kenal betul suara itu, suara lembut dengan intonasi manja yang selalu ia dengar setiap kali adiknya, Nia, meminta sesuatu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar lebih berat, seperti datang dari jarak yang sangat jauh, terhalang kabut. Nia, ini kamu? Rina berbisik pelan, takut suaranya sampai ke telinga orang lain. Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat dan tangis tertahan. Rina berdiri dari kursi, tubuhnya tegang. Ia melirik jam dinding 12:02. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya meremang. Pikirannya berusaha mencari logika. Mungkin ini cuma orang iseng yang meniru suara Nia, tapi hatinya tahu tidak ada orang yang bisa menirukan suara itu seakurat ini. Rina menelan ludah. Apa maksudmu? Ada apa di luar? Tanyanya sambil melangkah mundur ke dekat tempat tidur. Tiba-tiba, suara di ujung telepon terdengar lebih terputus-putus, seperti sinyal radio tua yang berderak. Kak, jangan keluar. Kata terakhir itu seperti pecah, lalu hilang. Panggilan terputus. Rina menatap layar ponselnya, nomor tidak dikenal. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanyalah panggilan iseng. Tapi saat keheningan menguasai ruangan, telinganya mulai menangkap sesuatu. Langkah kaki, pelan, teratur. Seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di lorong kosnya. Siapa? Rina berbisik pada dirinya sendiri, mencoba mendengar lebih jelas. Langkah itu berhenti sebentar. Lalu, terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Lampu lorong tiba-tiba padam. Semua cahaya yang biasanya merembes dari bawah pintu kamar, kini berganti dengan kegelapan pekat. Rina membeku. Ia tahu, satu-satunya sumber cahaya di luar hanyalah lampu lorong. Jika itu mati, artinya orang di luar sana berdiri dalam gelap. Tapi saat matanya terbiasa dengan temaram kamar melihat Nia dari celah sempit bawah pintu Bayanggen Koki, bukan hanya berdiri diam. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti menunduk dan mencoba melihat ke dalam kamarnya. Siapa itu? Pikir Rina. Darahnya berdesir. Ponselnya tiba-tiba berdering lagi. Nomor yang sama. Tangannya bergetar saat ia menggeser tombol hijau di layar. Suara itu kembali. Kali ini terdengar lebih dekat. Bahkan ada seperti suara gesekan nafas di mikrofon. Kah? Suara itu berbisik. Dia sudah di depan pintumu. Jangan buka. Rina merasakan tenggorokannya tercekat. Siapa? Siapa yang di depan pintuku? Suara itu tidak menjawab. Hanya terdengar seperti seseorang yang mencoba menahan tangis. Lalu, tok-tok. 3 ketukan pelan di pintu, tapi setiap bunyinya terasa menghantam jantung Rina. Dia mundur beberapa langkah, matanya terpaku ke pintu. Siapa yang datang jam segini? Pikirnya. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Rina, suara berat dan serak memanggil dari luar. Bukan suara yang ia kenal. Jantung Rina hampir melompat keluar. Tidak ada yang tahu nama lengkapnya di kos ini, kecuali tetangga kamarnya dan pemilik kos. Dan suara itu jelas bukan suara mereka. Pergi, Rina berteriak. Tapi suaranya sendiri terdengar lemah, tertelan ketakutannya. Tidak ada jawaban, hanya ketenangan aneh yang membuat telinganya berdenging. Kemudian, ketukan berganti dengan goresan, seperti kuku panjang yang menyeret di permukaan pintu kayu. Krak, ke, R-R-K-K-K. Rena gemetar. Ia tahu, ia harus menelpon seseorang, tapi tangannya terasa lumpuh. Ponsel masih di genggamannya. Layar menyala, tapi ia tak bisa menggerakkan jarinya. Tiba-tiba, suara pintu tetangganya terbuka. Lalu, terdengar jeritan panjang, memekakkan, dan mendadak terhenti. Seolah ada yang menutup mulut orang itu. Rina menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Napasnya semakin cepat. Ia bisa mendengar langkah itu kembali, tapi kali ini menjauh menuju ujung lorong.
Kesempatan ini ia pakai untuk memberanikan diri mengintip lewat lubang pintu. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di lantai lorong bayangan. Tanpa tubuh, Rina terhuyung mundur, hampir menjatuhkan ponsel. Ia berlari ke sudut kamar, menarik selimut ke atas tubuhnya seperti anak kecil. Ponselnya kembali berdering. Nomor yang sama. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya. "Kak," suara Nia terdengar lagi. Kali ini lebih tergesa. "Kunci jendelamu sekarang." Rina tersentak. Ia menoleh ke arah jendela dan terhenti di bolik kakak. Ada wajah pucat menempel, matanya kosong, hanya lubang hitam dalam. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia normal. Suara di telepon terdengar lirih, seperti tertahan isak. "Kak, jangan keluar kamar malam ini." Rena terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia kenal betul suara itu, suara lembut dengan intonasi manja yang selalu ia dengar setiap kali adiknya, Nia, meminta sesuatu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar lebih berat, seperti datang dari jarak yang sangat jauh, terhalang kabut. "Nia, ini kamu?" Rina berbisik pelan, takut suaranya sampai ke telinga orang lain. Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat dan tangis tertahan. Rina berdiri dari kursi, tubuhnya tegang. Ia melirik jam dinding 12:02. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya meremang. Pikirannya berusaha mencari logika. Mungkin ini cuma orang iseng yang meniru suara Nia. Tapi hatinya tahu, tidak ada orang yang bisa menirukan suara itu seakurat ini. Rina menelan ludah. "Apa maksudmu? Ada apa di luar?" tanyanya sambil melangkah mundur ke dekat tempat tidur. Tiba-tiba, suara di ujung telepon terdengar lebih terputus-putus, seperti sinyal radio tua yang berderak. "Kak, jangan keluar." Kata terakhir itu seperti pecah, lalu hilang. Panggilan terputus. Rina menatap layar ponselnya. Nomor tidak dikenal. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanyalah panggilan iseng. Tapi saat keheningan menguasai ruangan, telinganya mulai menangkap sesuatu. Langkah kaki, pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di lorong kosnya. "Siapa?" Rina berbisik pada dirinya sendiri. Mencoba mendengar lebih jelas. Langkah itu berhenti sebentar. Lalu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Lampu lorong tiba-tiba padam. Semua cahaya yang biasanya merembes dari bawah pintu kamar kini berganti dengan kegelapan pekat. Rina membeku. Ia tahu satu-satunya sumber cahaya di luar hanyalah lampu lorong. Jika itu mati, artinya orang di luar sana berdiri dalam gelap. Tapi saat matanya terbiasa dengan temaram kamar, ia melihatnya dari celah sempit bawah pintu Bayanggen Koki. Bukan hanya berdiri diam. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti menunduk dan mencoba melihat ke dalam kamarnya. Siapa itu? Pikir Rina, darahnya berdesir. Ponselnya tiba-tiba berdering lagi. Nomor yang sama. Tangannya bergetar saat ia menggeser tombol hijau di layar. Suara itu kembali. Kali ini terdengar lebih dekat. Bahkan ada seperti suara gesekan nafas di mikrofon. "Kak," suara itu berbisik. "Dia sudah di depan pintumu. Jangan buka." Rina merasakan tenggorokannya tercekat. Siapa? Siapa yang di depan pintuku? Suara itu tidak menjawab. Hanya terdengar seperti seseorang yang mencoba menahan tangis. Lalu, tok, 3 ketukan pelan di pintu. Tapi setiap bunyinya terasa menghantam jantung Rina. Dia mundur beberapa langkah. Matanya terpaku ke pintu. Siapa yang datang jam segini? Pikirnya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih keras. "Rina," suara berat dan serak memanggil dari luar. Bukan suara yang ia kenal. Jantung Rina hampir melompat keluar. Tidak ada yang tahu nama lengkapnya di kos ini, kecuali tetangga kamarnya dan pemilik kos. Dan suara itu jelas bukan suara mereka. "Pergi!"
Rina berteriak, tapi suaranya sendiri terdengar lemah. Tertelan ketakutannya, tidak ada jawaban. Hanya ketenangan aneh yang membuat telinganya berdenging. Kemudian, ketukan berganti dengan goresan, seperti kuku panjang yang menyeret di permukaan pintu kayu. Kruk, K. Rina, ia tahu ia harus menelpon seseorang, tapi tangannya terasa lumpuh. Ponsel masih di genggamannya, layar menyala, tapi ia tak bisa menggerakkan jarinya. Rina terdiam, napasnya memburu, tangannya yang memegang ponsel gemetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Matanya terus menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. 3 ketukan itu masih terngiang di kepalanya. Tidak terlalu keras, tapi justru itu yang membuatnya semakin mencekam. Di luar, suara hujan masih mengguyur, berpadu dengan gemuruh petir yang sesekali menyambar. Tapi di sela-sela suara alam itu, langkah pelan itu kembali terdengar. Seperti sesuatu atau seseorang bergerak di luar pintu, bolak-balik. Jantung Rina berdegup begitu kencang, seolah memukul dinding dadanya dari dalam. Ia memberanikan diri untuk berbisik, siapa di luar? Tidak ada jawaban, hanya langkah, lalu hening. Rina mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma teman kos, mungkin, pikirnya, tapi rasa dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke punggung membuat pikirannya sulit percaya. Ponselnya kembali bergetar, nomor yang sama. Tangannya ragu saat menekan tombol terima. Suara Nia lagi, tapi kali ini terdengar lebih jelas, lebih dekat, seakan berasal dari balik pintu. Jangan buka pintunya, dia bukan manusia. Rina hampir menjatuhkan ponsel. Siapa Nia? Siapa yang di luar? Tapi sebelum jawaban datang, suara di telepon berubah. Bukan lagi suara Nia, melainkan napas berat, serak, dan tertawa pelan. Seketika, panggilan terputus. Lampu kamarnya mulai meredup. Bukan karena padam, tapi seperti diselimuti sesuatu. Rina memutar bola mata ke atas dan hampir berteriak saat melihat bayangan hitam merayap di sudut plafon. Bentuknya tak jelas, tapi matanya kosong, bolong, dan tetap menatapnya. Tanpa pikir panjang, Rina meraih kursi kecil dan memukul saklar lampu. Nyala lampu kembali terang, dan bayangan itu menghilang. Namun, ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat. Terp. Rina mundur, menempel ke dinding. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi teman kos atau siapa saja, tapi sinyal menghilang sepenuhnya. Suara di luar kini berubah. Bukan hanya langkah, tapi suara gesekan, seperti kuku panjang yang menggores kayu pintu. Perlahan, teratur, skeker. Tiba-tiba, dari celah bawah pintu, terlihat sesuatu yang merayap masuk. Awalnya Rina mengira itu kain, tapi ketika ujungnya bergerak, ia sadar itu jari, panjang, kurus, berwarna pucat kebiruan. Rina menahan napas. Jari itu menyapu lantai, seperti mencari-cari sesuatu di dalam kamarnya. Tanpa sadar, ia mundur hingga punggungnya menabrak meja belajar. Sebuah buku jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Seketika jari itu berhenti bergerak. Keheningan menyeruak. Lalu, terdengar suara serak dari luar. Tepat di depan pintunya, Rina. Suara itu bukan suara manusia normal. Seperti perpaduan antara bisikan dan jeritan. Rina menggigit bibirnya, menahan isak. Air matanya mulai mengalir. Dalam hati ia berdoa, memohon agar semua ini hanya mimpi buruk. Beberapa detik kemudian, ponselnya kembali berdering. Nomor tak dikenal itu lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Kak, dia sudah masuk. Suara Nia. Tapi kali ini terdengar seperti dari belakang Rina. Rina refleks menoleh, dan di sudut kamar, tepat di bawah meja, ada sosok itu. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, seperti mayat yang direndam air terlalu lama. Rambut panjang menutupi wajahnya,
Tapi dari sela-selanya, Rina bisa melihat senyum lebar dengan gigi-gigi tajam. Sosok itu merangkak cepat ke arahnya. Rina berteriak sekencang-kencangnya, meraih gagang pintu, dan membukanya. Ia berlari keluar kamar tanpa memikirkan apapun. Lorong kos gelap gulita, lampu-lampunya mati. Langkah kakinya menggema, tapi ada langkah lain yang membuntutinya. Lebih cepat, lebih berat. Rina berlari menuruni tangga. Saat ia sampai di pintu keluar kos, pintu itu tertutup rapat. Ia menarik, mendorong, memukul, tapi tak bisa terbuka. Lalu, dari belakang, suara itu kembali berbisik tepat di telinganya. "Kak, aku kan sudah bilang, jangan keluar kamar." Seketika, semua menjadi gelap. Ketukan itu berhenti, sunyi. Bahkan suara hujan yang sejak tadi mengguyur kota seakan mereda. Hanya menyisakan suara degup jantung Rina yang menghantam dadanya. Ia menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar. Tak ada apa-apa, hanya keheningan yang terlalu sunyi. Seperti dunia di luar pintu sudah dihapus. Ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Nia. Suaranya hampir pecah. Tapi kali ini yang terdengar bukan lagi bisikan, bukan suara adiknya, melainkan suara berat, serak, seperti seseorang berbicara langsung di telinganya. "Kenapa kamu membuka pintu itu, Rina?" Rina membeku. Ia belum membuka pintu. Belum. Tapi suara di ujung telepon itu disusul bunyi gesekan. Seperti gagang pintu diputar dari luar. Perlahan, sangat perlahan. "Kak!" Lari ke pojok kamar. Sekarang itu suara Nia lagi. Jelas. Panik. Rina terhuyung mundur, menjauh dari pintu. Begitu ia sampai di pojok, gagang pintu berhenti berputar. Hening lagi. Hening yang tidak normal, tidak aman. Lalu sesuatu terjadi. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki tadi. Tapi kali ini, menunduk. Ya, bayangan itu seakan menempelkan kepala ke lantai, mengintip masuk ke dalam kamarnya dari celah bawah pintu. Rina menutup mulutnya, menahan jerit, jantungnya berpacu, tubuhnya gemetar. Bayangan itu tak bergerak selama beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang. Rina minamu. 1 menit, 2 menit, tidak ada suara lagi. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel, berniat menelepon seseorang siapa saja. Tapi layar ponselnya menyala, dan di sana tertera satu pesan baru dari Nia. 1 kalimat saja. "Kak, aku hanya bisa menahannya sampai jam 3. Setelah itu, sembunyilah." Jam di dinding menunjukkan jam 2:47 menit. Itu berarti ia punya 13 menit. Rina panik. Matanya mencari tempat bersembunyi. Lemari terlalu mencolok, bawah kasur terlalu mudah ditemukan. Ia memutuskan bersembunyi di dalam kamar mandi kecil di sudut kamarnya. Tapi baru saja ia melangkah ke sana, ia mendengar suara itu lagi. Langkah-langkah pelan di lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Ketukan lagi 3 kali. Sama persis. "Kak, buka pintunya." Ini Nia. Suaranya terdengar hampir sama, hampir, tapi terlalu datar. Tanpa Rina tahu itu bukan Nia. Ia memeluk dirinya di lantai kamar mandi, mencoba menahan napas. Ponselnya bergetar lagi, tapi kali ini pesan masuknya bukan dari Nia, melainkan dari kontak mama. Pesannya singkat. "Buka pintunya, Nak. Jangan biarkan dia menunggu." Air matanya mengalir. Mamanya sudah meninggal 2 tahun lalu. Langkah itu menjauh, lalu kembali. Kali ini disertai suara seperti kuku panjang menggores pintu kayu kamarnya. Waktu terus berjalan. Jam 2:59 menit. Ia memejamkan mata, menggenggam erat ponsel, berdoa dalam hati. Tepat pukul 3, bunyi di luar pintu berhenti. Begitu saja, seperti tak pernah ada apa-apa. Suara hujan kembali terdengar, lampu lorong kembali menyala. Cahaya remang masuk,
dari celah bawah pintu. Rina tetap diam di kamar mandi selama hampir setengah jam sebelum memberanikan diri keluar. Lorong kosong, pintanya Yuta, tanpa goresan. Seakan semuanya hanya mimpi buruk. Namun saat ia melihat ponselnya, ada satu panggilan tak terjawab. Nomornya tak dikenal. Waktu panggilan, jam 3:01. Di bawahnya ada pesan suara. Dengan tangan gemetar, ia memutarnya. Jangan percaya kalau aku sudah pergi, Kak. Dia akan kembali. Dan kali ini, dia akan mengetuk 3 kali, lalu menyebut namamu. Suara itu jelas milik Nia. Lalu di akhir rekaman, terdengar ketukan 3 kali. Pelan, tepat di pintu kamarnya. Kesimpulan dan hikmah keesokan paginya, Rina pindah dari kos itu tanpa memberitahu siapapun. Ia tak pernah mengangkat telepon dari nomor tak dikenal lagi. Namun ia selalu membawa ponselnya kemana-mana, hanya untuk satu alasan, kalau Nia menelepon lagi. Mungkin ada yang akan menganggapnya halusinasi atau mimpi buruk akibat stres. Tapi bagi Rina, malam itu nyata. Dan ia tahu satu hal, kadang panggilan dari orang yang sudah meninggal bukanlah tanda kerinduan, melainkan peringatan. Kalau kamu berada di posisi Rina, apa yang akan kamu lakukan? Beranikah kamu mengangkat telepon itu? Itu tadi kisah tentang telepon misterius yang mungkin menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau kamu mengalami kejadian seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kisah Horor 77 supaya kita bisa terus bertemu di kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang pastinya lebih horor.